pagi adik-adik. Pagi, meskipun sedikit semangat ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Yuk, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Saya minta semuanya untuk berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah minggu saat ini. Kita mengambil saat teduh. Semua ikuti ya. Semuanya mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semuanya tetap berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah kita. Kita akan naikkan pujian, segala puji, hormat, juga syukur. Semua anak-anak naikkan pujian ini. Semuanya tetap berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji Tuhan, mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong kami, Tuhan pimpin kami.
Pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, panggilan ibadah untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama naikkan Mari Sekolah Minggu. Tetap berdiri ya. Sekarang lose yang gerakan adik-adik semua yang menyanyi ya. Lose gerakan adik-adik semua yang menyanyi. Kita berdiri ya. Kita akan berdoa untuk pengampunan dosa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Kamu menghapus segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, selama 1 minggu ini kami sudah berbuat dosa. Kami tidak jujur ya Tuhan. Kami sudah berbohong baik kepada teman-teman, orang tua, terlebih kami sudah tidak jujur terhadap Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Next. Ya, kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita diberi anugerah yaitu pengampunan dosa. Nah, kita akan membaca satu ayat dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Petunjuk hidup baru untuk kita, Keluaran dari 20 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Adik-adik, anak sekolah minggu dikatakan tadi harus menjadi terang ya, menjadi terang dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi contoh yang baik. Nah, kita harus menjadi contoh yang baik. Nah, Tuhan mau supaya kita jujur ya, jujur, tidak berbohong.
berbohong. Ya, Tuhan mau supaya kita tidak berbohong, karena bohong itu apa? Dosa ya. Bohong itu dosa, Tuhan Yesus tidak suka. Kita akan pujikan maaf ya. Kita akan pujikan saya senang jadi anak Tuhan. Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Indah. Selamat pagi adik-adik. Iya, nah saya lihat kalian semangat ya, terus semangat dan tidak ada yang malas ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan, lalu saja kita mau berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan. Semua buka suara ya, ikuti Lesinda berdoa. Ya, semua buka suara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan memberi kami lagi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, beberapa minggu kita sudah belajar tentang 10 hukum Allah. Kemarin kita belajar sampai pada hukum keberapa? Ke-8 ya. Kita ingat-ingat lagi ya dari yang pertama. Kita akan ingat dengan cepat. Yuk. Ya. Oh, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ayo. Hukum yang ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. 3. Semua. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. 6. 7. 8. Hari ini kita belajar yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hai semua. Ini ayatnya dari Keluaran 20 ayat 16 ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta
dusta tentang sesamamu. Sama-sama. Keluaran 16 ya, lagi. Keluaran 20 ayat 16. Ya, sama-sama. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi. Mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, adik-adik, hukum ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tujuannya supaya mereka itu tidak berdusta ketika ada di pengadilan. Nah, tidak berdusta, apa itu? Siapa yang tahu? Kalau berdusta toh itu namanya bohong. Tapi itu dikasih, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada bedanya enggak? Jangan bohong dengan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada bedanya enggak? Ada? Ada. Kalau bohong kamu bisa gini. Misalnya Matthew, pikun. Misalnya Matthew sudah dapat roti nih, ya dari Lawson dapat roti. Terus ditanya sama Aaron, Matt, kamu sudah dapat roti? Belum. Bohong, ya? Bohong. Tapi kalau mengucap saksi dusta, itu bukan bohong yang seperti itu. Tapi kamu sedang berbohong tentang temanmu. Hoax, fitnah. Nah, ya, itu kata yang terkenal, fitnah. Tuhan memberikan hukum ini kepada bangsa Israel tujuannya supaya mereka tidak mengucap saksi dusta, tidak memfitnah. Karena apa? Itu resikonya terlalu berat. Dan namanya pengadilan, penghakiman, hukuman mati itu bisa terjadi setiap hari di Israel itu. Karena ada apa-apa sedikit mereka dibawa ke pengadilan. Dan sering terjadi yang namanya saksi dusta, ngelek-ngelek orang lain. Nah, itu ya. Di Alkitab juga ada cerita itu. Kita mau lihat dulu ya cerita Alkitabnya. Nah, cerita ini tentang seorang raja yang bernama Raja Ahab dan seorang bapak yang bernama Bapak Nabot. Bapak Nabot ini memiliki sebuah tanah yang indah, tanah yang luas, dan tanah itu dijadikan kebun anggur yang luas, dan anggurnya itu bagus-bagus. Lagi panen, anggurnya itu menyenangkan sekali, sehingga kebun itu terlihat begitu indah. Kebun itu terletak di sebelah istana Raja Ahab. Ketika Raja Ahab ini melihat kebun itu, wah, dia menikmati. Bagus sekali ya kebunnya Nabot ini, anggurnya panen. Wah, timbul dalam hatinya keinginan untuk memiliki. Timbul keinginan untuk memiliki. Dia berkata kepada Nabot, suatu hari dia berkata, Nabot, bagaimana kalau kamu berikan aja kebun anggurmu itu kepadaku? Aku akan jadikan kebun sayur. Dan kalau kamu mau, kamu akan mengganti dengan uang. Menurutmu kira-kira mau enggak Nabot? Tidak mau. Nabot tak mau karena dia merasa sayang. Kebun anggur ini sudah jadi miliknya lama sekali, sudah menjadi miliknya dan keluarganya. Oleh sebab itu dia mengatakan kepada raja, tidak, aku tidak bisa memberikan kebun anggur ini kepadamu. Ini sudah menjadi milikku dan milik keluargaku. Raja Ahab adalah seorang raja yang berkuasa. Loh, kok aku ditolak? Dia merasa jengkel, dia pulang. Nah, yuk, dia pulang. Apa yang terjadi? Dia tidur, dia hempaskan tubuhnya. Di sana dia berpikir keras, bagaimana caranya aku bisa memiliki kebun anggur Nabot. Dia begitu menginginkannya. Akhirnya hal ini sampai diketahui oleh istrinya, adik-adik. Istrinya melihat, nah, kenapa suamiku ya, Raja
raja ini kok nggak mau makan, kok susah, apa yang dipikiri? Lalu istrinya itu bernama Isabel, ya. Ratu Isabel itu tanya, "Raja, kenapa kamu susah? Kenapa nggak mau makan?" Akhirnya raja menceritakan, "Aku ini kepengen kebun anggurnya Nabot, tapi berani-beraninya ya dia tidak mau memberikan kepadaku, padahal aku sudah mau membayar dengan uang." "Wah," kata Isabel istrinya, "loh kamu ini raja, oh kamu kok susah? Tenang aja, kamu kan raja, kamu akan pasti bisa untuk mendapatkan kebun anggur ini." Yang berusaha siapa adik-adik? Istrinya Isabel yang mengusahakan supaya kebun anggur itu dapat oleh raja. Lalu Isabel mulai merancang niat jahat. Dia membuat sebuah tulisan. Dia membuat surat, dan surat itu dikirimkan kepada pemimpin yang ada di sana, di mana Nabot tinggal. Kita baca sama-sama ya, apa pengumuman ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Paham? Paham ya? Terus akan baca sekali, dengarkan baik-baik. Dalam surat itu ditulisnya demikian: "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Ada di sana mungkin kalian tanya nanti ya, apa itu 2 orang dursila? 2 orang dursila itu orang yang sama sekali tidak peduli dengan Tuhan. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia tidak peduli sama Tuhan. Dia tidak peduli terhadap Tuhan, dan dia itu mau melakukan apa saja seenaknya sendiri. Itu orangnya yang dipakai oleh Ratu Isabel untuk menjadi pemfitnah. Disuruh duduk di depan Nabotnya. Silakan cari tempat duduk dulu. Ya, disuruh duduk di depan Nabot untuk memfitnah. Akhirnya Nabot itu bapak yang punya kebun anggur, ya. Itu. Adik-adik, akhirnya surat itu sudah diterima oleh pemimpin, dan mereka bersama rakyat mengadakan puasa bersama-sama seperti yang diperintahkan. Nabot duduk di depan, dan di depannya dihadapi 2 orang pemfitnah, 2 orang yang disebut 2 orang dursila. Siap-siap. Maka ketika diperhadapkan Nabot dituduh. Dia dituduh apa? Mengutuk Allah dan Raja. Wah, kalau sudah mengutuk Allah dan Raja, itu hukumannya adalah mati. Lalu mereka melaksanakan seperti surat yang ditulis Isabel. Nabot dibawa keluar, lalu Nabot dilempari batu. Coba kalian perhatikan, kalau 1 orang yang melempar batu mungkin cuma benjut ya, tapi semua orang melempari dia dengan batu sehingga Nabot mati. Mati. Karena di sana itu yang dipakai itu batu, selalu batu sampai habis orang, sampai mati. Tidak diceritakan granat ya Lose? Iya ya, karena yang ditulis itu batu. Nah, adik-adik Lose mau tanya, perbuatan Ahab ini tahu tidak Tuhan? Tahulah ya, yang namanya Tuhan. Setelah itu Isabel mendengar
Nabot sudah mati. Waduh, Isabel senang. Langsung dia menjumpai raja. Raja, sekarang kamu makanlah, senang-senanglah, karena Nabot sudah mati. Setelah itu kamu pergilah ke kebunnya, ambillah kebunnya, karena dia sudah mati. Benar adik-adik? Raja makan dan raja berangkat untuk mengambil kebun Nabot. Ya dimiliki dia. Dimiliki dia menginginkannya sampai membunuh. Nah, apa yang terjadi? Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah berkata kepada Nabi Elia. Ada firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Elia. Ketika Nabot sampai di tempat kebun anggur itu, di sana Nabi Elia sudah menunggunya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Nabot, engkau sudah membunuh, sekarang engkau mau merampasnya juga. Kaget enggak Nabot? Kaget ya? Lah, ternyata diketahui orang. Ya? Ahab. Kaget ya Ahab ya, karena ternyata rencananya sudah diketahui orang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, adik-adik? Maka Nabi Elia mengatakan, Tuhan akan menghukum kamu. Kamu akan dilenyapkan. Kamu bersama seluruh keluargamu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, betapa dahsyatnya ya yang namanya fitnah itu adalah perkataan dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu aturan yang benar yang dipakai oleh Tuhan. Karena kalau seseorang itu mengucapkan saksi dusta, itu pasti ada sesuatu nanti. Entah itu perkelahian, entah itu pembunuhan akan terjadi. Contohnya seperti di Israel, hampir setiap hari terjadi hal yang seperti ini. Sekarang pertanyaan rasa, berguna enggak hukum ke-9 ini buat kita? Berguna ya? Berguna karena Tuhan mau melindungi kita. Hukum ke-9 ini diberikan kepada kita, perhatikan baik-baik, supaya kita bisa menjaga nama baik teman kita, menjaga kehormatan teman kita. Kita tidak sembarangan ngomong karena ada resiko yang harus ditanggung. Tuhan mau dengan hukum ini kita bisa menghormati sesama kita dan mengasihi mereka. Karena kalau kalian berkata dusta, ada akibat yang harus kalian tanggung. Mungkin kalian tidak akan mengalami seperti Nabot, tapi ada cerita sehari-hari yang akan kalian hadapi. Saya akan berikan contoh. Guru sekolah minggu kita akan memainkan contoh ini. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Loli. Loli bukan Lali, lo ya Loli. Nah, Loli ya. Saya ini kelas 5 SD. Kan pura-pura. Saya ini kelas 5 SD. Ya, tahu nggak? Di sekolah saya, di kelas saya khususnya, ada satu anak yang saya benci setengah mati. Ada satu yang saya benci, namanya Minta. Minta bukan Minta. Kalau Minta itu nyedut. Nah, kenapa saya benci dia? Karena dikit-dikit yang disuruh guru Minta, nanti ada lomba nyanyi Minta yang diutus. Padahal suara Loli bagus loh. Terus Minta itu pintar setengah mati. Saya loh tidak pernah bisa mengalahkan dia. Dia selalu juara 1. Saya gak suka. Kenapa gak saya sih yang disayang guru? Kenapa gak saya sih yang juara 1? Gimana ya caranya supaya dia gak disayang guru lagi, supaya guru benci dan menghukum dia? Nah justru itu Loli tanya sama kalian. Ada yang mau kasih ide? Ada yang mau kasih ide? Gimana caranya supaya Nita dihukum, saya yang disayang? Ajak dia bersalah, begitu omongin ke guru.
Ajak dia bersalah gitu. Ngomong ke guru kalau Lintah itu bersalah. Lintah, bukan Lintah, Lintah. Ajak Lintah. Lintah, bukan Lintah. Ajak lomba kalung. Lomba cepet kalung. Lomba apa itu? Disuruh mencuri terus bilangin ke gurunya. Mana mau dia buat jahat. Dia itu anak yang super baik. Menipu. Menipu, caranya menipu supaya dia dibenci bu guru. Oh, aku ada ide. Perhatikan ya. Saya tahu gimana caranya supaya dia dihukum bu guru. Perhatikan. Bu guru, selamat pagi. Selamat pagi Loli, ada apa? Bu guru, Loli mau cerita sesuatu. Iya, ada apa ya? Tapi bu guru janji ya, nggak ngomong-ngomong kalau Loli yang cerita. Kamu mau cerita apa sih? Saya janji dulu bu guru. Coba kamu ceritakan dulu apa masalahnya? Bu guru tahu nggak? Kemarin itu kan kita ulangan. Ya, Si Loli, Nita itu nyontek bu guru. Makanya dia dapat 100 terus. jangan bicara sembarangan ya, tidak baik gitu. Serius, ini beneran. Loli lihat dengan mata sendiri. Sungguh, Dengan mata sendiri. Maaf ya bu guru, sakit bu guru. Sungguh dengan mataku sendiri. setaunya Bu Guru ya, Nita ini anaknya rajin. Kalau kerja PR, DE tidak kerja. Selalu setiap tugas dia kerjakan dengan baik. Nah itu, bu guru tahu nggak yang ngerjain itu susternya. Dikasih tahu, dia tinggal nulis. Kadang ditulisin sama susternya. Loli, ingat ya, jangan ngomong sembarangan. Nita ini loh, pinter anaknya. Dia kalau ulangan selalu dapat bagus, tidak pernah dapat jelek. Justru itu gara-gara nyontek. Kan kamu nggak tahu. Loli kan duduk di belakangnya. Kalau dia ulangan lalu dia, kertas kecil-kecil. Gitu bu guru. Bu guru harus hukum dia. Loli, nanti Bu Guru akan selidiki ya. Kalau betul si Nita ini memang menyontek, harus dihukum itu. Tidak boleh itu. Sungguh ya, Sungguh. baik. Bu Guru nanti akan selidiki. Minggu depan kita akan ada ulangan. Bu Guru akan memperhatikan sungguh-sungguh. Makasih ya bu guru. Baik. Sip, pasti nanti dia kena. Soalnya nanti aku mau tulis kertas kecil-kecil, tak masuk di kolomnya. Nita. Wah, ternyata kalau ide-ide yang jelek kalian sudah punya semua ya. Loli diajari malah. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi ada itu sanksi, ada akibatnya loh. Kira-kira kalian tahu akibatnya apa? Bukan, itu kita bisa diapakan sama guru? Dihukum. Tapi kalau ternyata Nita itu hendak nyontek, terus Bu Guru itu bilang kalau yang ngomong itu Loli dan Nita bisa ngapain? Berantem. Nah ya, bisa berantem mereka. Itu sebabnya kalian tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Nah, sekarang lo semua tanya, jujur, siapa yang bisa jujur di sini? Ini harus jujur ya.
Siapa sih yang pernah seperti itu, seperti Loli? Sungguhan? Walaupun tidak kepada guru, mungkin ke mama, mungkin ke persoalan yang lainnya. Misalnya kalian duduk ya di sini, mukul. Nah, ternyata di sebelah ada teman. Yang ini tanya, "Mejo kamu mukul ya?" "Enggak, bukan aku yang mukul, itu tuh yang mukul." Padahal yang sini enggak mukul. Nah, pernah enggak yang ringan-ringan seperti itu? Enggak pernah ya? Puji Tuhan, enggak pernah. Jadi firman Tuhan hari ini mau bilang lagi, ayo sebut sama-sama. Hari ini firman Tuhan mengatakan apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, adik-adik saya akan tampilkan Tuhan Yesus. Perhatikan gambar ini. Apakah Tuhan Yesus bersalah ketika dia kondisinya seperti itu? Enggak ya. Tuhan Yesus dikatakan manusia tidak memiliki dosa sedikit pun. Tapi dia dituduh. Dia dituduh bersalah. Dia dieret-eret, dia dipukul, diludahi, dicambuk, ditombak, diberi mahkota duri, pecut. Jadi dia begitu bersalah sampai dia yang terakhir dibawa kemana? Bukit Golgota dan disalib. Apakah Tuhan Yesus mati? Mati. Ya, Tuhan Yesus mati. Sebenarnya Tuhan Yesus ini menanggung dosa siapa? Kita, bukan dia yang dosa. Tuhan Yesus tidak pernah bersalah, tapi salah kita sudah ditanggungnya. Tapi menjadi kabar baik kalian, jika ada di antara kalian yang ternyata saya pernah kok berdusta, saya pernah kok bohong, tapi tidak ngaku kalau seindah ini ya. Ada satu kesempatan buat kalian. Setiap kali kalian melakukan dosa, Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosamu itu mau supaya kamu bertobat. Supaya setiap kali kamu melakukan dosa, kamu mengakui dosa. Ya, adik-adik ingat ya, minta ampun kepada dosa Tuhan setiap kali kalian berdosa. Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa mau mengampuni kalian. Ya, kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Ikuti Rosida ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami masih kecil Tuhan. Kami seringkali mengikuti teman-teman untuk melakukan yang tidak Tuhan suka. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami tiap-tiap hari. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Persiapkan dulu uangnya. Kita akan pujikan, bawa persembahanmu, kita pujikan satu kali, baru kalian maju untuk membawa persembahan. Ucaplah
berdoa. Rasa boleh pimpin kita dalam doa. Semuanya lewat tangan, tundukkan kepala, nggak ada yang ngobrol. Tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu, maka Kau memberkati orang tua kami, dan orang tua kami memberikan persembahan kepada kami, dan kami akan masukkan dan berikannya kepada Tuhan. Tuhan, kami bawa persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan menerimanya, Tuhan berkenan untuk memakainya demi pekerjaan pelayanan Tuhan di sekolah minggu kami. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan mengelolanya, supaya semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami terlihat untuk teman-teman sekolah minggu kami yang tidak hadir Tuhan, keluarga Dion, biarlah kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka yang masih dalam kedukaan. Demikian pula dengan Marisa sepupunya, kiranya Engkau memberkati karena mereka kehilangan nenek buyut mereka. Berikan mereka penghiburan ya Tuhan, supaya mereka boleh sungguh merasakan kasih dan setia Tuhan di tengah-tengah kedukaan mereka. Kami juga berdoa untuk Abel dan juga untuk Michelle yang masih sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Juga teman-teman kami yang lainnya yang mungkin mereka tidak hadir karena mereka sakit, kiranya Engkau jamah supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kakak-kakak kami yang di kelas 6 boleh melalui akan ujian akhirnya Tuhan, dan mereka masih harus menghadapi untuk hari Senin mendatang ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong supaya hari ini mereka boleh belajar dengan baik, dan besok hari mereka juga boleh dapat pertolongan Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan sesuai dengan apa yang telah mereka terima dan pelajari. Bahkan Tuhan memuduskan mereka supaya mereka boleh mengerjakan soal-soal itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Demikian pula dengan orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong keluarga kami supaya di tengah-tengahnya ada damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kata sekolah minggu. Untuk tanggal 28 Mei 2023, pemimpin pujian Lose Melani, pemusik Lose Ican, dan yang cerita Lose Miske. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun dari teman kita, Kreti, ya. Kita akan bersama-sama naikkan Happy Birthday. Kreti, silakan maju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, may God bless you. Happy birthday to you. Panjang umur sehat badannya, umur di jalan Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Lose Ican, kita untuk pimpin ulang tahun dari Kreti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam di surga, terima kasih Tuhan, teman kami Kreti menaikkan ulang tahunnya di tahun ini. Kiranya Kau berkati Kreti sebagai anak untuk dapat menghormati orang tuanya, Kau berkati untuk keluarganya, untuk sekolahnya, pendidikannya. Kiranya Kreti dapat menjadi anak yang dapat membanggakan bagi keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Kreti. Ibadah sekolah minggu pagi hari ini selesai. Mari adik-adik semuanya berdiri. Kita akan tutup. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Terima kasih.
Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi ada keperluan yang terlewati ya.